ke-6, di sini kami akan membahas tentang Alfred Agung dan apa saja sumbangan pemikirannya bagi pendidikan agama Kristen. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya Semangka. Saya Semisnai. Saya Panjelma. Saya sendiri Tebung. Kami di sini akan membahas tentang Alfred Agung. Menurut kakak-kakak di sini, siapa sih Alfred Agung dan bagaimana sumbangan pemikirannya bagi pendidikan agama Kristen? Oke, baik. Alfred Agung adalah seorang pemikir yang intelektual di Indonesia. Dia lahir pada tahun 1930 dan meninggal pada tahun 2008. Dia dikenal karena sumbangannya dalam bidang filsafat, khususnya dalam konteks pemikiran Indonesia. Pemikirannya berfokus pada isu-isu kebangsaan, identitas budaya, dan peran intelektual dalam masyarakat. Wow, sangat luar biasa ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Alfred Agung mempengaruhi bidang tertentu? Nah, ini tentang pemikiran Alfred Agung bagi pendidikan agama Kristennya. Pemikiran Alfred Agung itu mempengaruhi bidang filsafat dan pemikiran Indonesia secara luas. Alfred Agung menekankan pentingnya memahami dan menghargai kekayaan dan kebudayaan di Indonesia. Tentunya di kalangan kita masing-masing. Nah, secara tidak langsung dia mempromosikan pemikiran kritis dan relatif dalam menghadapi tantangan sosial dan politik, serta pemikirannya yang berkontribusi pada pengembangan pemikiran kebangsaan yang nasionalisme di Indonesia. Terus lagi nih, ada apa sih yang membuat pemikiran Alfred Agung itu dibilang unik dan relevan hingga saat ini? Pemikiran Alfred Agung unik dan relevan hingga saat ini karena dia menggabungkan pemikiran Barat dengan nilai-nilai lokal di Indonesia. Dia menekankan pentingnya mempertahankan identitas budaya Indonesia sambil mengadopsi pemikiran universal yang relevan. Pemikirannya juga menyoroti isu-isu sosial dan politik yang masih relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Nah, apa sih yang membuat pemikiran Alfred Agung berbeda dari pemikiran tokoh lain dalam bidang yang sama? Nah, yang membuat pemikiran Alfred Agung dengan tokoh lain dalam bidang yang sama terletak pada pendekatan yang unik terhadap pemikiran kebangsaan dan identitas budaya. Yang dimana pemikiran kebangsaan dan identitas budaya yang menggabungkan budaya lokal dan budaya barat dalam nilai-nilai lokal, serta beberapa pemikir lain mungkin lebih cenderung mempromosikan kedekatan yang lebih barat atau lebih lokal begitu. Wow, ini terakhir ya kakak-kakak. Di sini bagaimana pemikiran Alfred Agung itu yang bisa diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks ini yang perlu dikembangkan dalam kalangan atau kehidupan sehari-hari itu cara memahami atau menghargai kekayaan budaya. Contoh, kita dalam lingkungan lain yang berbeda atau daerah lain yang berbeda dalam kebudayaan kita. Di situ kita hanya bisa berkontribusi dan mengikut serta atau dalam mengembangkan budaya tersebut tanpa kita meninggalkan budaya kita sebagai budaya lokal dalam daerah kita, yaitu untuk menjadi intelektual dan kritis dan relevan atau reflektif atau ikut serta dalam mengembangkan kebudayaan, yaitu kemudian berperan dalam mencemarkan masalah sosial politik yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan sekitar atau daerah tertentu. Baik, kami Berdua di sini mau mengucapkan terima kasih karena kakak berdua sudah memberitahu kami siapa sih Alfred Agung dan bagaimana sumbangan pemikirannya yang diterapkan hingga sampai saat ini mungkin gitu ya. Terus kami juga berharap bahwa
apa yang telah disampaikan teman-teman dapat memberikan wawasan dan pengalaman yang tak terlupakan bagi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan terima kasih.